Kembali lagi di Komen Go Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu seorang ini bisa dibilang pengusaha, Ya pengusaha elah, muda, usaha. bisa dibilang Babang Sporty. Lebih ke babang sportinya Babang kayaknya. Sporty pakainya. Iya, iya. Egi, apa kabar Gi? Baik babang sporty. Sporty. Babang sporty. Ya, Ini Bang Yos, tadi- Bang Yos. Ini tadi kita rencananya mau berempat. Ini nggak bisa nih. Nggak bisa. Nggak bisa nih, karena kalian ini semua nggak bisa ya. Kami mau berempat ini. Tanggung jawab. Dia pengennya berempat tapi pada akhirnya cuma bisa berdua Oke, aja. nggak apa-apa lah. Kita berdua aja deh udah sekarang. Oke, lanjut. Oke Gi, Oke. apa kesibukan nih Gi sekarang? Sekarang karena pandemi ya jadinya cuma ya ada beberapa yang dikerjain lah. Bang Yos gimana? Apa yang kesibukannya sekarang nih? Ini Oh ini. Iya. bikin podcast. Iya, bikin podcast. Oh jebak ya. Nggak jebak ini sebenarnya, kita ngobrol santai aja kan. Iya. Iya, sekarang kan lagi pandemi gini ya, apapun yang bisa kita lakukan untuk kemaslahatan orang banyak. Asik. Lebih ke politik ini. Oh enggak ya? Enggak ya. Oke. Nanti kalau ada politik kita langsung tit. Oh ya, langsung tit ya. Oke, lanjut. Oke. Gi, ini kan lu kan apa? Ada bikin bisnis limbah ya. Ya kan? Limbah medis tepatnya. Limbah medis ya. Hmm. Kenapa jadi tertarik buat limbah medis? Karena nggak ada. Di Banjarmasin nggak ada. Di Kalsel Tank nggak ada. Jadi cuman lu doang yang punya. Iya, kemarin sih udah nawarin kita ke, sebenarnya enaknya sih pemerintah daerah yang seharusnya bikin hal-hal yang kayak gitu. Cuma kemarin mereka menyarankan kepada pihak swasta aja. Jadi ya udah, dengan pemodalan yang nggak kecil, kita bikin lah. Ya cuma kan birokrasinya agak sedikit susah ya karena perizinannya. Oh, ya. Jadi tapi terlalui lah gitu. Ya, sekarang ada di Basirih tempatnya itu untuk limbah-limbah medis bisa dikirim ke sana dengan pengangkutan. Pokoknya transporternya sendiri juga, izinnya tersendiri sekarang gitu. Oh jadi mereka sendiri yang antar, bukan dari lu? Bisa ambil pihak- kita. Bisa. ambil. Oh. Karena nggak semua orang bisa ngambil, itu kan transporter khusus ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa ambil gitu. Biasanya yang datang itu berapa banyak Gi? Berapa banyak? Sekali datang limbahnya itu. Tergantung. Kalau klinik ya, klinik sih kecil ya. Kalau klinik kecil. Kalau misalnya Contoh rumah sakit deh. rumah sakit juga tergantung rumah sakitnya. Contoh rumah Bang sakitnya. Yos, iya. Kalau misalnya rumah sakit yang besar umum apalagi ya, itu nggak terlalu banyak juga ya, paling dalam seminggu ada lah 400 kiloan. 400 kilo aja, nggak banyak juga. Nggak Itu kayak, tiap hari? enggak lah, Enggak. enggak lah, seminggu paling kita cuma bisa, karena kita juga kekurangan armada dan lain-lain, jadi ya kita juga cuma bisa ya 2 kali lah seminggu gitu. Karena masih mulai sih, santai aja, santuy ya. Santuy. Itu- Bang Yos gimana nih itu Bang Yos? enggak. Aku mau ngetes dia juga ya kan, dia juga pengusaha sebenarnya ya kan. Oke. Nah, apa mau nanya apa? Nggak jadi, lanjut Nggak jadi. aja. Itu yang 450 itu sebelum pandemi atau pas pandemi ada peningkatan? Kemarin sih kita, jadi gini ceritanya. Jadi ceritanya itu karena kita izinnya kan harus dari kementerian langsung, Kementerian Lingkungan Hidup, dari Dirjen LB3 lah paling nggak yang merekomendasikan. Jadi kita selama pandemi ini dikasih SK dari Sekda, Sekretaris Daerah kita, Kalsel, boleh untuk mengoperasionalkan karena masalahnya ini darurat COVID kan? Ya. Darurat COVID. Jadi dari situlah juga COVID ini bikin ada sedikit pencerahan lah ya. Buat orang-orang, ada makna-makna yang baik lah buat kita gitu ya. Ada positif, ada negatifnya. Ada positif, ada negatifnya. Banyak yang positif, ada yang negatifnya gitu. Jadi ya balance aja. Enggak, maksudnya buat yang limbah yang datang itu berarti lebih dong dari 400. Karena kan biasanya kan kayak APD kan pasti langsung sekali pakai buang. Enggak Kayak juga. Itu kan mereka punya protapnya ya, kayak punya kekhususan. Kalau misalnya limbah ini juga nggak bisa kita
mereka buang asal nggak bisa. Ah. Harus ada bungkusnya kayak gimana, apa segala macam. Oh jadi bungkusnya khusus juga ya? Khusus. Gitu. Itu aja sih. Nggak ada. Lebih ke environment, lebih ke lingkungan lah. Jadi kayak cinta lingkungan. lingkungan. Karena kan sebenarnya jadinya lebih kayak pecinta lingkungan ya. Cinta lingkungan. Asik. Gitu. Ini juga apa? Suka naik gunung gitu ya? Naik gunung, nyelam, semuanya lah. Semuanya olahraga yang ekstrim tapi nggak ekstrim banget lah. Sama paling ekstrim apa? Nggak ada sih, paling nyelam aja. Nyelam. Nyelam. Udah lama nggak nyelam? Nyelam lumayan lama. Bang Yos, Lama. Bang Yos tahu lah. Iya kan? Ya. Jadi kalau dibuat apa ngancurin limbah COVID itu berarti Egi harus sedia juga dong itu ya? Kayak APD apa segala semuanya ya. Komplit Bang, komplit. Kalau misalnya komplit. kita punya standarnya sendiri, kayak misalnya kan ini kan misalnya limbahnya limbah COVID nih. Berarti harus APD level 3. Terus Itu tempatnya khusus? khusus. Khusus tempatnya ya buat yang apa ngancurinnya? Khusus Khusus ada, ya? harus di atas 1200 derajat. Hmm. Iya, khusus pokoknya. Untuk limbah medis tuh. Tapi ada juga untuk yang kalau orang-orang tuh kan ada kan limbah ini kan nggak semua limbah medis ya, Bang Yos ya. Jadi ada juga limbah industri, ada limbah rumah tangga dan lain-lain ya. Kalau ini lebih khususnya ke limbah medisnya aja. Oh, limbah medis aja, nggak ngambil yang lain ya? Enggak ngambil yang lain. Kalau limbah yang lain ngeri, Bang Yos. Banyak ya? Banyak banget. Banyak banget. Iya, kita nggak sampai ke sana. Paling cuma sampai limbah medis aja. Berapa kemarin alatnya tuh? Alatnya kita ambil di Polijaya. Itu sekitar nggak mahal sih, cuma berapa ya? Aku lupa berapa pastinya, cuma sekitar 700 jutaan lah. 700 semuanya ya? Habisnya 700? 700 juta, enggak. Buat satu alat? Alatnya kan ada alat penghancuran, terus nanti kan ada dari itu ada keluar cairan ya. Cairannya itu harus diolah lagi di IPAL. Di IPAL. Namanya elektrokoagulan namanya. Ya, itu jadi habis dibakar nih. Ini ceritanya dibakar nih. Ya, dibakar. Nah, habis dibakar nih, asapnya ke atas tuh. Disemprot tuh pakai scrubber namanya. Kayak scrubber disemprot. Habis disemprot tuh ada airnya kan? Disemprot pakai air kan? Airnya turun kan? Airnya hitam tuh. Nah, air yang hitam itu juga harus diolah lagi tuh pakai elektrokoagulan tadi. Nah, habis pakai di elektrokoagulan baru dia bisa dikesampingkan atau bisa ke lingkungan lah, udah bisa digituin gitu. Gak pengen ngikutin papa kah? Nggak, Bapak biarlah Bapak. Nah. Iya. Soalnya kan pasti banyak kan yang nanya nggak ngikutin jejak papa. Nggak. Pernah ngikutin, pernah pengen coba ngikutin cuma nggak bisa. Nggak bisa apa nggak mau nih? Nggak bisa. Pernah ngikutin ya? Kalian semua pada tahu kan? Tapi kan ya lebih kan? paling lebih nggak mau. Iya, ada itunya juga. Cuma kesempatannya ada kemarin, cuma enggak deh. Kayaknya nggak bisa gitu ngikutin ya kan. Ya udahlah kita ambil jalur yang lain supaya ya kan kita kan ya beda lah ya. Zamannya beda, apa segala macam beda. Passionnya beda ya. Ya mungkin beda juga passionnya. Mungkin sama sih, cuma pengen lah siapapun. Tapi jalurnya ya. Jalurnya beda dengan zaman yang berbeda gitu. Selain limbah apalagi? Selain limbah. Kok jadinya kayak mata najwa ya? Jadi kayak tembak terus aku ini. Enggak nih, soalnya aku nih tembak terus nih takutnya kan lo yang nanyain. Enggak apa-apa. Selain itu aku ada ini yang bisnis yang asik nih, namanya senang-senang nih. Nah, if.id. Jadi itu enjoy, euphoria and fun. Di situ lebih ke perpeoan ya. Jadi IO, terus kayak camping-camping, terus kayak ya wisata-wisata ya. Wisata. Lebih ke sana lah. Terus di sana tuh pokoknya senang-senang. Kenapa? Karena yang selama ini kita jalanin ini kan misalnya bisnis di medis ini kan semuanya itu kan merengut semua tuh. Ya kan? Kalau datang ke kita tuh ngerengut ya kan. Nah, kita sekarang pengennya orang datang kita senyum. Nah, itu. Beda kan? Ya. Beda kan? Kalau ngeliat kita ada yang ngerengut, ada yang iya, misalnya orang pengen honeymoon kan, pengen honeymoon nih kan. Tuh datang tuh udah seneng tuh ya. Iya. Beda kan sama yang datang karena misalnya kecelakaan deh atau misalnya sakit atau gimana kan. Orang datang udah ngerengut duluan. Nah, itu kan beda ya. Ya sama resiko kerjanya juga beda. Gitu. Kalau itu kan ya udah kelasnya beda ya. Gitu Bang Yos.
Apa aja IF ini? Ada buat wisata. Kita mau buka Buat trip-trip sih sebenarnya, trip-trip, buka trip-trip. Cuma kan terkendala kemarin kita Februari udah mau launching tapi di COVID ya. iya, launching ya kan. Banyak yang ketunda orang. Iya, kemarin pas balik dari Nepal tuh kebetulan Hmm. terus balik dari Nepal terus mau launching IF berikutnya. Terus ya udah karena COVID ya nggak bisa kemana-mana kan. Hmm. Ya udah jadi kita lebih ke yang lokal aja, domestik. Lebih ke domestik. Jadi untuk yang sekitaran Kalsel aja ya. Indonesia sih. Indonesia aja. Kan kita kan sekarang udah bisa pakai kan. Hmm. Jadi kemana-mana nih sekarang nih kalau misalnya pengen jalan-jalan apa segala macam tinggal tiket apa semua rapid test kan sekarang kan. Ya benar. Rapid test terus isi udah bisa kemana gitu kan. Dari Kemenkes ya itu. Kementerian Kesehatan kan udah ada tuh. Tapi kan aplikasinya. kemarin ada ya waktu terakhir kemana kemarin ke Kaltim ya? Kaltim naik mobil sama Naik istri. mobil sama Iya, istri. itu Itu couple trip tuh keren. tapi itu kan apa? Hah? Bisa masuk nggak bisa? Bisa. Bisa. Cuma ada beberapa wisata yang nggak bisa masuk gara-gara kita KTP-nya KTP Kalsel. Jadi di daerah-daerah situ misalnya kayak Derawan kemarin kita mau masuk ke Derawan itu nggak boleh sama pemerintah daerah sana karena pas ditanya dari mana dari Kalsel. Oh ya udah. Gimana dong? Nggak boleh katanya kan. Orang dari Kaltimnya aja kemarin dikembaliin katanya. Loh, terus kita gimana jauh-jauh nih? Udah berapa puluh jam nih? 30 jam naik mobil kan? Darat ya. Hah? Beda, lewat darat, beda kalau lewat pesawat cepet aja ya. Cepat kalau naik pesawat. Ini naik darat kan Naik kita darat. kemarin couple trip. Kebetulan. Nah, habis itu ya udah deh. Akhirnya boleh tuh ke Kakaban. Ke Kakaban karena dia beda kecamatan ya. Beda kecamatan, beda peraturan. Jadi ke Kakaban boleh. Ya udah kita ke Kakaban. Maratua, sorry. Maratua, Pulau Itu Maratua. yang boleh ya. Situ boleh. Boleh, ya. Gitu. Tapi kalau sepengetahuan lo nih ya, buat kalau misalkan wisata-wisata ke daerah Jawa masih tutup juga. Ada beberapa yang buka, Ada beberapa. tapi pakai misalnya kayak pendaftaran online. Oh, Rinjani itu boleh dibuka oh, sekarang. boleh. Boleh, cuma daftar online cuma beberapa Tapi gitu itu yang boleh. tetap pakai itu ya, harus ada surat kayak misalkan rapid test, Pasti ya. Pasti. Hmm. Mereka juga kan gak mau ambil resiko kan? Ah, Yo. nggak ada rencana mau Rinjani. Ada rencana cuma istri lagi hamil tuh. Nah. Tuh di sana tuh dia lagi hamil lagi pegang laptop. Calon ayah nih ya. Oh iya, kan ayah. ngikutin Babang. Iya. Iya. Nih harus kita nih semuanya ngikutin Babang Wira. Iya, Babang Wira, Babang kamu Wira. harus tahu kita nih berdua ngobrolin Babang Wira di situ. Sebenarnya kita semua ngikutin Babang Wira. Babang Wira. Gitu. Iya, cuma Jadi setiap episode nama Wira ini selalu muncul. ada terus ya? Ada terus. Ada. Ini Babang Wira harus tahu nih. Iya. Dam. Nanti dipasang fotonya sini. Ada nih fotonya di sini nanti pasangnya. Iya. Fotonya gendong anak. Jadi Gendong Arya. Iya. Iya. Gendong Arya. nih G. Wira ketawa-tawa nih. Iya, enggak apa-apa. Ketawa nih. Oh, biarin dia ketawa dia. Terus juga ini kan selain Bentar lu kayak komentator bola, santai aja, Bang. Iya, santai aja, Bang. ya ini kan selain banyak usaha ya, Egi juga kan Kok banyak? Enggak juga. Bang. banyak itu. Nggak juga. Ada beberapa cuma enggak banyak. Egi kan juga suka itu kan sampai julukannya kan Babang Sporty. Oh, siap. Sporty terus. Ya, sekarang sih lagi antara sporty dan enggak nih. Iya. Kenapa? Karena ya gitu deh, makannya hancur nih sekarang. Ya, apa? Dulu suka itu kan, kita ngomong diving ya. Diving. Boleh. Bisa cerita nggak pengalamannya diving? Apa yang bikin Egi tertarik diving itu? Diving. Loh, Bang Yus tahu sendiri kalau Indonesia itu kebanyakan daratnya, kebanyakan lautnya. Banyak lautnya kan? Nah, kalau mau ngeliat keindahannya Indonesia sebenarnya harus bisa nyelam. Tirit. Ya, gitu. Harus bisa nyelam. Nah, itu buat ada tekniknya? Harus sekolah dulu, Bang. Sekolah dulu. Ya. Jadi nggak bisa langsung kita pakai sih tabung oksigen. Bisa sih, pakai namanya itu. Discover Langsung. DSD namanya, Discover Scuba Diving. Jadi itu hanya boleh sampai mungkin
8 meter ya. Oh, 8 meter. 8 meter. Kalau open water aja cuma boleh 12 meter. Hmm. Selebihnya harus sekolah lagi advance. Habis advance ada tahapannya lagi. Hmm. Gitu. Kalau lu sampai mana? Aku instruktur kebetulan. Terus sampai mana tuh? Instruktur. Iya, instruktur. Bisa ngelatih orang. Hah? Bisa ngelatih orang. Oh, bisa ngelatih orang. Bisa. Oh, bisa dong nanti. Bisa nanti kita latihan. Latihan. Di mana biasanya, Ki? Mau latihan di mana? Hah? Mau latihan di mana? Ya di sana lah, nggak bisa di sini kan. Sebenarnya gini, untuk yang latihan itu langsung sama praktek biasanya. gini, jadi latihannya itu di kolam dulu sebenarnya. Lebih enak tuh di kolam dulu. Cuma kan kolam sama laut kan beda ya. Kalau di kolam itu nggak ada arus, ya kan. Terus kedalamannya juga bisa ya paling enggak sih kolam diving berapa sih dalamnya kan? Ada yang paling dalam 8 meter sih. Cuma ya di sini kan nggak ada. Ya, paling 4 meter lah ada ya kan. Beda sama di laut. Kalau di laut kan juga air laut itu dia punya masa yang berbeda kan. Kalau di laut itu kita nggak bisa tenggelam anggapannya karena nggak ada dasarnya. Bukan nggak bisa tenggelam karena masanya beda sama masa air tawar. Oh, beda. Beda. Oh, jadi terus ngapung ya? Ngapung. Jadi misalnya kita nih pakai pemberat nih, pakai pemberat. Harus pakai pemberat nih kalau di laut. Kalau misalnya Oh, pakai pemberat kalau di laut? Iya, karena masanya beda. Jadi nantilah kita belajar ya kan lebih dalamnya ya kan di dunia penyelaman. Cuma kalau ini mau nyontohin aja kalau di air tawar itu kita gampang banget tenggelam. Gitu aja. Kalau misalnya di laut kita lebih susah untuk tenggelam. Makanya kita biasanya pakai weight, bisa pakai pemberat. Ya. Gitu. Jadi pengalaman diving itu seru sih. Seru banget. Harus nyobain dulu. Ya, harus nyobain dulu. Gimana ngejelasinnya susah soalnya. Banyak orang-orang yang pengen gimana sih pengalaman diving lo? Ya, diving itu indah banget, apalagi di Indonesia. Dan wajib harus bisa kalau di Indonesia. Apalagi kita kan di Indonesia. Karena banyak lautnya ya. Banyak lautnya dan paling top lah kita anggapannya di sini. Di Indonesia sendiri hampir 80-90% biota laut yang ada di dunia ada di kita. Masa dong kita kan rugi banget kalau nggak nyampe sampai nyelam. Apalagi kalau sampai orang luar yang sering kesini ya buat nyelam, masa orang kita sendiri enggak ya kan? Iya, kebetulan juga yang biasanya investor-investor yang menguasai industri selam di Indonesia itu kebanyakan orang asing. Orang asing. Dan ya kenapa mereka bisa bertahan ya karena mereka ngerti lah soal selam itu seperti apa. Sedangkan kalau di kita sendiri selam itu dianggap seperti ya udah nyelam biasa aja gitu. Padahal ilmunya tuh banyak di situ. Atau mungkin karena kurang peminat? Enggak. Kurang pengetahuan aja mungkin. Kurang pengetahuan aja ya. Waduhnya. Kalau di sini nyebur gitu ya. Nyebur. Kadang-kadang ada yang pakai kompresor buat nyari apa, pakai kompresor langsung kan tinggal masukin selang, masuk ke bawah, dia nyari apa gitu di bawah. Banyak tuh tapi bahaya. Nyari apa biasanya di bawah? Macam-macam, cari misalnya harta karun ya kan. Macam-macam. Iya. Macam-macam Bang Yos. Bang Yos sendiri emang tertarik nih Bang sama selam? Tertarik tapi kenapa nggak selama ini kok nggak pernah bilang? Selama ini kok nggak pernah bilang? Waktunya nggak ada. Wih, sibuk sekali Bang Yos ini. Emang apa aja sih kerjaannya belakangan ini? Apa? Tesis aja baru selesai. Loh, oh jadi tesis sekarang? Enggak, udah selesai. Wih. Berarti ini sekarang S2-nya habis itu mau lanjut kemana nih kira-kira? S2 kan udah S2. Iya, maksudnya mau lanjut S3 atau gimana? Nggak tahu lagi, tapi kan kemarin ada yang ngajakin. Oh, kemarin ada yang ngajakin. Oh, lulusan Unlam kan? Aduh, keren sekali. Luar biasa. Itu kemarin kumlot kalau nggak salah nih orang nih. Iya kan? Iya nggak? Nggak, ini gini aja. Nggak, kok gini aja gimana? Nggak, lo mau nggak ini S2? S3 lagi? S3? Mau. Mau, cuma ini ya terkendala di apa? Kan ya untuk biaya penelitian dan lain-lain biaya lah biasa. Oh, itu bukan kendala. Ya, kecuali di sini ada yang mau kita kasih beasiswa ke kita orang. Ya kan? Nggak, ini semangat banget mau ngajakin aku lanjut S3 ya ini orangnya nih. Oh, harus. Iya nggak? Iya nggak sih? Iya dong, harus. Jadi ini kalau kata Wira lagi. Wira di sini Wira.
Ini beban orang tuanya profesor, dia harus lebih dari profesor kalau bisa ada. Oh, iya, lebih bisa ada lebih. Apa lebih dari profesor? Ah, Apa lebih dari profesor? oh, ada Apa? lebih apa ya? Profesornya profesor. Ahlinya ahli. Loh, terus rencana katanya dulu mau ke Leiden University di Belanda ya? Enggak tuh, hoax. Hoax ya? Hoax. Oh, kirain benar kemarin. Soalnya ngajakin kemarin mau ke Enggak, Leiden. ini yang ngajakin kemarin. Mau ke Leiden University. Wah gila. Dia bilang, waduh, nggak nyampe otak Enggak, kita, dia bos. kemarin Iya kan? nanya sama dosen serius banget kemarin sampai mau jadi dosen, mau jadi apa kemarin? Loh, Apa? nggak kalau gini loh, kalau ada kesempatannya kenapa enggak? Karena marwah dosen itu luar biasa loh ya. Punya pengikut banyak dan lain-lain ya kan. Ngajarin orang itu kan amal jariah ya. Sih. Ya nggak apa? Keras ya. Ya Pak Haji ya. Nah, bener tuh. Iya. Bu Haji, bener nggak? Iya tuh. Sip. Ini gelisah. Berdua aja. Pengen berempat. Nah, aku tadi pengen berempat nih, tapi nggak bisa mikrofonnya. Nih gara-gara kalian semua ini. Iya, teknologinya kurang tercapai nih. Tuh, kameramen tuh satu tuh. Iya. Terus Ini nggak gerak-gerak ya? Kamera nggak gerak-gerak ya? Kan zoom in, zoom out. Masa sih? Oh ya udah. Yaudah nggak usah, kita biasa aja dah. Ya udah. Tapi ini sepedaan aktif ya? Masih? Baru aja tadi sepedaan aja baru. Kamunya baru? Baru aja. Sepedaan paling jauh kemana? Loksado. Oh. Loksado. Iya. Itu bareng-bareng? Barengan sama tim, ada Mon 100 bike. Berapa? Mon 100 bike. Oh, nanti ada di sini Mon 100 bike. Iya. Kok aku dengar tadi 600 orang. Enggak, kemarin 20 orang. 20 20 orang bertumbangan. Jadi ya orang beberapa aja tuh yang bisa sana. Soalnya elevasinya hampir 2 kilo. Jadi nanjak lumayan. Oh, nanjak. Iya sih, nanjak yang paling. Nanjak. Di situ ada namanya ini apa namanya? Tanjakan apa namanya? Tanjakan cinta. Bukan tanjakan cinta. Tanjakan apa ya? Hah? Tanjakan tanjakan hantu apa tanjakan pokoknya? Ada hantunya. Tanjakan kikik. Bukan. Jadi kalau misalnya mobil aja tuh kalau di situ tuh Yos, dia kalau misalnya naik nih. Dia tuh gigi satu aja udah ngeden. Nah gitu tuh. Kita goes bayangin. Makin berat ya. Berat. Iya, bawa beban hidup aja berat. Nih beban hidup nih pas pulang nih ditanyain istri nih, beban hidup berat ya? Enggak lah. Aku kan sekarang istriku lagi hamil jadi ya. Tidit. Ya, gitu. Enggak sayang. Oh, jadi bahkan pakai mobil pun gigi satu tetap berat ya? Berat. Bang Yos pernah kan kalau Sado? Enggak pernah. Belum pernah? Loh, kok nggak bilang Bang Yos? Nah, ya kan ngajakin lagi kan? Ini semuanya mau diajakin. Kok nggak bilang? Hah? Ayo. Ini bilang. Ya udah, ayo berangkat. Ayo. Habis ini ada episode adios langsung di sana. Outdoor. Dam, siap Dam. Ya, langsung sana. Hah? Reading. Oh ya reading. Ada yang ngajakin reading. Reading juga. Lu kita goes, Bos. Iya. Aduh. Nah, nanti kalau ke sana bilang, ke sana. Iya. Kita bikin apa di sana gitu ya kan. Asik soalnya tempatnya sana. Menarik. Menarik. Ih. Airnya beda. Beda gimana? Nih, nggak pernah ketahui kan sana. Nggak pernah. Nah, kalau udah ke sana tuh pasti balik lagi ke sana. Iya. Hukumnya. Hukum. Pernah banyak yang ngajakin biasanya kalau loksado tapi males ah. Kenapa males? Hah? Kenapa banyak kerjaan kali ini? Enggak. Oh, Lebih apa? Apa ya? Mungkin karena kalau kemarin sewaktu sebelum nikah itu lebih suka duduk-duduk ngobrol-ngobrol nongkrong. Oh, bisa di sana? Enggak, maksudnya apa? Teman kan sebagian kan udah ada banyak yang meninggal. Meninggal.
Banyak yang nggak bisa kan, banyak yang kerja juga apa, terus ada juga yang udah berkeluarga. Lo Jadi enggak, maksudnya ini kan bukan ajak teman-teman, ajak family lah, keluarga ke sana, ngobrol di kalau sana. keluarga jarang. Ajak Libron, ajak Libron, Ah, ajak Libron, ajak anak ke sana. nah kalau kawin ini udah kawin ini lebih waktu ya. Dulu ya kita sering kan kalau orang udah apa? Ini Udah nikah. alasan aja nih Enggak kita enggak rasa. tapi bener loh, bener loh. Biasanya kan kita teman udah nikah katanya kita kan bingung kan, kok susah banget diajakin buat jalan apa gitu kan. Tapi pas udah punya anak ya, ya istri ngelarang enggak gitu loh. Tapi kita pengen kumpul anak gitu loh. Lu ajak anaknya. Ah, susah masih kecil. Nantilah kalau udah Lu gede ya? umur berapa. Oke, ya siap. kan? Tapi terakhir nih kita ngelihat mereka kepada ke Disneyland kemarin. Udah lama itu. Oh, udah lama ya ke Disneyland. Jadi anaknya di Disneyland tuh. Itu belum punya, itu baru nikah itu. Iya, maksudnya jadi anaknya Libron itu jadinya di Disneyland kan? Belum ada. Iya, maksudnya bikinnya toh. Enggak. Oh, enggak. Oh. Itu belum, arwahnya aja belum ada lagi. Oh, belum ada ya? Eh, Nggak, masalahnya setelah dari Disneyland 9 bulan langsung keluar brojol Libron. mana ada? Oh, enggak ada ya, enggak ada. Setahun setelahnya ya. Setahun. Oke. Oke, setahun setelahnya ya. Nah, Itu nih dirapel. kebetulan nih ngomong luar negeri nih. Buat apa? Ngetrip luar negeri kemana aja udah? Terakhir Nepal aja. Terakhir Nepal. Sebelum Nepal? Sebelum Nepal Korea. Ke Korea. Kemana? Kamboja, sorry. Kamboja. Kamboja ya. Kali aja kalau Angkor Wat. enggak nih kalau ngetrip Korea nih nonton itu ya. Nonton apa Korea? Korea gitu-gitu aja. Girl band. Girl band enggak lah, K-pop lah. K-pop, ya kan? Ya kan? Gitu. Gimana? Love. Nah, Annyeonghaseyo. ke Nepal kemana Gi? Kenapa? Ke Nepal kemana? Nepal kayak Fresh Base Camp. Sekarang. Iya. Jadi pernah naik? Naik heli sih, enggak trekking. heli. Iya. Kenapa? Enggak sempet waktunya, Bos. Hah? Enggak sempet waktunya. Kemarin mau ke sana. Gak sempatnya kenapa? Emang di sana lumayan lama itu untuk bisa trekking ke Everest Base Camp itu dibutuhkan waktu yang lumayan panjang. Jadi kemarin waktu di sana cuma punya waktu sekitar seminggu lebih 10 hari lah ya. 10 hari. Rencananya kan karena ya namanya pecinta Alah. pegunungan ya kan. Jadi rencananya tuh pengen juga nih ngerasain di atas tuh kayak gimana sih ya kan. Nginjek salju yang sampai lutut atau gimana ya kan. Akhirnya ya udah sama kakak sama Renir kan. Habis itu ya udah kita kesepakati untuk yaudah kita naik heli aja. Pada saat itu bayar cepat ya. ya kalau dirupiahin tuh satu orangnya kena 14 juta ya. Satu orang 40 juta. Ya, Satu orang ya kenanya 14 juta karena private kan. Habis itu naik dari dari Kathmandu. Dari Kathmandu dia langsung ke Everest Base Camp. Itu perjalanan paling juga cuma setengah jam lah naik heli itu. Kalau biasanya orang mendaki dari bawah? Oh, lumayan itu berbulan-bulan. Enggak maksudnya sampai yang tempat tadi. Everest Base Camp 3 itu bisa kalau cepet ya sebulan. Kan lamaan kan nggak mungkin dong. Iya, ini kan naik heli. Iya jelas. Habis pisahnya ya. Habis. Pada saat itu juga kebetulan di sana udah corona. Jadi udah dikasih kartu kuning. Udah corona. Dikasih kartu yang kartu kuning biasanya kalau teman-teman pada sering ke traveling lah, biasanya suka ada tuh sebelum ada EHAK tuh ada data-data yang harus kita isi dari mana sih kamu 2 minggu kemarin ada penyakit apa lalalala gitu. Gitu nanti pas kemarin juga pas pulangnya ditanyain mana kartu kuningnya ada kita kartu kuning. Udah harus pakai masker dan lain-lain. Gitu Februari ya sayang ya? Februari sebelum nikah kita ya asik mengingatkan Lu kan nikah Februari sebelum Februari ya Januari berarti ya Februari 2 minggu sebelum nikah tuh ya. Februari ini anniversary-nya 4 tahun sekali ya ya emang sengaja kita atur kayak gitu. Kamu masuk frame dong sini dong. Iya dari tadi kan.
Ini nyari kesempatan buat narik orang sini masuk. Oh, biar iya dong, kata dia. biar rame ya. Kayak sekarang kita ke pasangan suami istri Iya, yang romantis. yang romantis ya. Pencitraan. Romantis. Ya. Nah ini bentuk Egy ini gimana? Susah? Susah-susah gampang sih ya. Awalnya sih Eh, gampang. Oh, ngebentuk. Awalnya. Nggak bentuk kan? Bentuk Iya, kan awalnya. dulu kan Ya dulu kan pas kenal tuh kan udah gendut ya kan, gondrong ya. ya gondrong. Nggak pernah mandi. Bah. Jadi kayak ya sedikit-sedikit gimana gitu. Tapi dia orangnya nurut sih. Wah nurut. Konsisten. Nurut kamu gila. Awalnya. Oh iya dong. Awalnya. Ah ini waktu pacaran aja nih nurut nih. Kami nggak pacaran. Kami nggak Oh, iya. pacaran. Kami cuma berteman. Langsung Itu taruh, married. Bos. Oh berarti waktu PDKT nurutnya. Iya, nurut. Manis dulu. 2 bulan. Pepet terus. Terus Iya, terus. 2 bulan. ngajakin aku nge-gym. Yes, nge-gym katanya. Oke, gimana Ki? Banja baru katanya. Ya itu tuh salah satunya konsisten Tiap hari aja, konsisten. tiap hari, Hmm. tiap pagi nyamperin ke Banjarbaru ya kan buat nge-gym gitu. Padahal di tempat lain kan ada, tapi ya lebih mirip ke Banjarbaru. Kenapa? Ada cintanya. Ada ya. modusnya ya. Itu tadi Hebat sih. modusnya nih. Iya, hebat Hmm. hebat. Tapi alhasil ya dikit sedikit sih jadi kurus, jadi ngebentuk lah. Ini setahun ya bentuknya? Enggak Sampai. Setahun lebih ya. Enggak, ngebentuknya itu tuh cuma 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan tuh udah kurus dia. Dari 100 berapa sih? Dari 130. Dari 130 sekarang Sampai 90. sampai 90. Hmm, Oh iya. udah 3 bulanan lah. Kemarin aku sama teman-teman Mahadaya lagi berkurus. Ini nanti pas kawin pasti gendut nanti nih lagi nih kan. Karena persiapan mau kawin. Enggak, Tapi enggak ya. Soalnya kan ibaratnya tuh kalau dia Nggak tahu. Nggak kalau tahu. dia nggak tahu masalahnya. Kalau misalnya dia ngawur makannya ya direm-rem gitu sih. direm-rem. Suruh sporty lagi, suruh nge-gym lagi, suruh lari, disuruh sepedaan, ya direm-rem lah. Intinya pola hidup sehat, lifestyle kita harus kita ubah sih. Gitu. Kalau misalnya kita, kan sekarang banyaknya penyakit-penyakit aneh ya. Ya benar. Apalagi sekarang kan lagi pandemi Covid. Apalagi sekarang Covid ini kan menyasar gelombang kedua ya. Berarti tuh tergolongnya ntar yang kena yang obesitas malahan. Ya, jadi benar. kan kita harus Ya paling enggak kita stay buat healthy. jaga penyakit yang ada dulu ya kan. Takutnya kan udah enggak ya pas Covid kan itu pemicunya. Iya, itu pemicunya. Lebih lagi kan jadi kayak takut-takut ngeri gitu jadi kan. Jadi ya tetap kita harus stay healthy gitu. Konsistensi intinya. Nah, ini contoh pasangan yang saling mendukung. Iya, gitu dong. Iya. Itu sih. Yang suami sepedaan, istrinya Ya. ikut. Nah, Nemenin diving doang. Istrinya ikut. Saling support. Iya, Ya. istrinya nge-gym, suaminya ikut. Ikut. Tapi itu waktu PDKT. Iya. Gitu. Oh, jadi dari 130 ke 80 ya. 90. Jadi 90 ya. Iya. Tapi udah cek kemarin waktu Habibie yang jadi bintang tamu tuh malah katanya kalau kita nggak jaga ya, ada katanya dia kenal orang tuh sampai 170. 170 sampai ngikat tali sepatu aja katanya nggak bisa. Gitu. Gimana mau? Iya, perut kan. Bung rata. Gitu. Gitu sih. Jadi ini olahraganya terus sama makannya juga dikontrol. Dikontrol. Kemarin tuh ya. Kemarin Jadi 3 bulan ada cheatingnya bersih. juga nggak ada. ada, tapi jangan kebanyakan cheating juga. Hmm. Soalnya gini loh, kalau diet itu terlalu memaksakan itu jadinya jatuhnya cuman ya udah aku mau diet nih 2 bulan. Ya udah 2 bulan aja kurusnya. Masa kayak gitu kan enggak Ya. kan? Itu Harus jadi jadi gaya harus hidup ya. gaya hidup, harus lifestyle-nya emang harus kayak gitu.
Jadi jangan nyiksa, yang penting defisit kalori udah. Nah, ya kadang orang kalau diet itu lebih kepada nyiksa ya. Nah, itu tuh nanti malah jatuhnya kayak yo-yo gitu BB-nya pasti. Ntar turun ya memang sih sebulan wah 10 kilo nih, 15 kilo nih turun. Nanti abis itu setelahnya nggak diet lagi. Amburadul malahan lebih gendut lagi daripada yang sebelumnya gitu. Jadi takutnya kan itu. Jadi kan kita kalau misalnya mau hidup sehat dengan pola makan sehat itu kan maunya berkepanjangan Ya. kan. Jadi dienakin aja gitu. Karena biasanya orang kalau diet itu ada yang lapar dia tetap nggak makan, padahal kan harusnya makan, tapi apa dulu yang dimakan gitu. Makanya kan sampai ada yang yang jatuh sakit karena diet, yang mah akut malahan jadi tipes gitu tuh salah marah-marah. sebenarnya. Karena kelaparan kan biasanya marah-marah. Gitu sih. Jadi harusnya nggak kayak gitu. Orang diet itu harusnya dibawa happy, nggak boleh stres. Itu sih. Sebenarnya kalau diet itu lebih kepada kalau misalkan kita makannya harus bukan dikurangin tapi teratur. Iya, teratur. Sehari 5 kali malahan. Sehari 5 kali. Iya. Aku pernah ada baca malah kalau ada orang kalau diet itu sekali sehari sampai 8 kali tapi nasinya sedikit supaya melancarkan metabolisme. Gitu. Jadi sehari tuh 2 kali snack, 3 kali makan berat gitu sih. Jadi jangan aku mau diet siang ini aja aku makan, besok selebihnya aku nggak makan sekali doang. Itu malah merusak lambung malahan begitu tuh. Kan lambung kita tuh terus berputar kan. Kalau kita makan kalau kita lapar ya makan gitu loh. Tapi apa dulu yang dimakan? Kalau kita lapar pada saat aku udah makan berat nih. Aku lapar masih. Ya udah makan buah, jangan makan berat lagi gitu. Ya, karena kan di perut tuh dia giling terus kan. Malah kalau kita lapar nggak ada yang digiling ya. Iya, dia tadi khusus yang luka. Gitu. Tapi ada juga yang penyakit orang diet ini satu. Apa? Besok. Males. Besok. Ya, besok aja deh. Besok aja deh. Besok aja itu deh. soal diet itu ada banyak kata besok. Iya, besok aja deh, besok aja. Nih, dulu nih kayak gitu. Tapi kapan lagi kamu? Udah. Nanti liatin ya before afternya di situ ya. Nah, Dam, nanti minta fotonya Dam. Before after. Before after. Gak lama nih jadi brand ambassador Habibie nih. Tapi aku nggak menyarankan ya dengan pakai yang kayak MLM gitu, yang suplemen apa gitu, enggak sih kalau aku. Lebih merubah ke gaya hidup kita, pola makan kita diatur, istirahat cukup, olahraga rutin, udah. Nah itu yang sulit kadang, istirahat. Gak usah kita mau minum ini biar kurus, mau obat ini biar langsing, ini enggak. Itu cuman ingin gimana ya, berdamai dengan masalahmu aja itu. Tapi tetap walaupun kita mungkin itu pengaruh, tapi kalau dari diri kita sendiri tetap aja. Jadi nggak ngaruh kan jadinya. Kan banyak tuh obat-obatan, terus susu suplemen yang ini kamu minum ini nih bisa kurus, bisa ini bisa itu nih, bisa menurunkan berat badan. Sebenarnya itu bukan itu. Tapi orang yang menjual produk-produk seperti itu pasti dia ngatur pola makan juga kan. Nah, jadi kan sama aja. Nah, jadi ya mending itu lebih kepada membantu membantu pun dengan meniadakan produk itu juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Paling itu cuman kalau misalkan kita pengganti nutrisinya ya. Berdamai dengan masalah kamu aja itu sebenarnya gitu, jangan nggak sugesti. Nah itu. Sugesti. Kalau kita sugestinya minum ini kayaknya kurus, tapi kita tetap makan, ya nggak bisa sama juga. Aja ya. Makan maksudnya makan yang nggak dianjurkan gitu, yang berlebihan. Kan Islam juga ngajarin kita kan jangan berlebihan, berhentilah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar kan gitu kan. Tapi kebanyakan kalau lapar langsung kenyang banget. Kenyang banget sampai begah gitu sampai kan. Begah. Sama nih sebelah. Tapi pernah nggak waktu masih dianggap ya program ya, ketahuan cheating yang berlebihan?
Pernah sih, tapi nggak sering. Pernah kayak misalnya aku mau banget nih makan nasi padang nih, gitu-gitu. Ya udah sekali-kali aja nggak apa-apa. Tapi ya nasi padangnya juga dikurangin, biasanya makan 4 bungkus, sekarang sebungkus aja. Gitu. Apa 4 bungkus? Iya, biasanya dia tuh Dam makan lebih nasi dari kita padang Dam 4 bungkus. 4 bungkus. 4 bungkus. Ini makan di tempat atau bungkus? Sampai mbak-mbaknya nasi padang aja bingung. Hah, ini masnya sendiri? Iya aja. Nggak, biasanya kan kalau nasi padang kalau dibungkus nasinya lebih banyak. Dia yang bawa pulang apa makan di tempat? Oh, makan di tempat. Iya, nasinya sampai 4, terus lauknya banyak, terus apa aja pesanannya gini-gini. Ya itu saya sendiri, jangan beda sama istri saya. Hah, mas sendiri? Sampai bingung kan mbaknya, jadi kayak Masya Allah. Pada saat habis basket jarang dibawa kumpul kemarin. Waktu kan biasa habis basketnya kita nongkrong, ada aja kan 2 bungkus mie Indomie kan. Oh iya, hilang. Nah, itu hilang habis program hilang. Habis program, habis basket katanya makan pentol 100.000 gitu. Wah, 100.000. Iya, gimana? Yang dibakarnya 400 kalori, yang masuknya 2.000 kalori. Ya gimana? 100.000. 100.000 makan pentol, ya Allah, sumpah. Nanti di sini tulisannya makan pentol 100.000. Judulnya pentol 100.000, Dam. Jadi tapi cheatingnya nggak berjadwal ya. Kapan misalkan sehari misalkan ada. Tapi sebenarnya kalau diet ya bukan cheating sih, kalau siang makan biasa nggak apa-apa ya. Kadang orang yang salah itu siang nggak makan, malamnya makan. Nah itu salah. Aku diet pagi sampai siang, habis itu aduh aku kelaparan malamnya. Udah aku makan tadi pagi kan sama siang kan aku nggak makan. Nah itu salah. Salah. Harusnya pagi yang harus makan, siang makan. Karena itu beraktivitas ya. Kalau malam kan kita mau tidur. Nggak ada lagi dong yang dibakar. Ya, numpuk deh dia. Gitu, nggak bagus jadinya. Dulu aja waktu mau kawin kan biasa kan urus dulu. Biar jasnya muat. Itu semuanya itu, soalnya aku gitu juga kan kemarin. Pernah nggak sampai kurus kan kemarin Gi? Iya. Waktu itu tuh kurus banget. Tiap hari nge-gym kan siang sampai sore. Kalau nggak basket malamnya jam 8 nge-gym lagi. Sampai browsing juga apa sih? Makanan yang serat. Tapi sebenarnya kalau diet ya terlalu banyak makan serat salah juga ya. Karena jatuhnya kan contoh misalkan kayak banyak makan, malah lebih bagus makan protein sih. Karena kan orang kan biasa kan banyak serat katanya kan, kayak misalkan kita brokoli ya, misalkan brokoli kebanyakan. Itu jatuhnya karbo malahan. Enggak, sama juga misalnya asam urat. Iya kan jatuhnya. Ya tadi pokoknya semuanya yang berlebihan itu nggak bagus. Intinya titik itu aja. Kalau berlebihan penting tetap bisa ngejaga, jaga menguasai diri lah ya, sama olahraga. Sekarang juga nggak diet, nggak apa, tapi defisit kalori aja. Apa yang kita makan harus lebih sedikit daripada apa yang kita keluarkan, harus lebih banyak gitu aja sih. Mau makan apa, kayak tadi makan nasi campur apa gitu, tapi direm-rem porsinya. Tapi kan gitu. Biasanya aku ada lihat-lihat biasanya di Instagram, contoh kalau kita cheatingnya makan burger, ya kan, itu kan menghabiskan burger itu sama dengan kita olahraganya 2 jam lari, katanya. Katanya. Ya kan kalau misalkan cheatingnya kita makannya kayak gitu, walaupun sekali, gimana? Nggak apa-apa. Kan walaupun dengan catatan lapar ya. Bukan karena kan kita udah makan nih, tapi kan bisa ada orang udah makan tapi tetap masih bisa masuk makanan. Nah itu yang salah ya. Itu yang salah. Dipaksa. Ya kan? Malah kadang juga ada orang yang
mau diet olahraganya terlalu keras tuh salah juga. Salah juga, jadi overtraining, jadi ototnya stres, pikirannya lemas dan Hmm. lain-lain, fisiknya juga nggak maksimal, ya metabolismenya malah hancur. Jadi intinya tadi jangan berlebihan, istirahat yang cukup, makan yang cukup, pola latihan juga yang cukup, restnya juga, ya udah. Jadi enjoy, happy gitu. Kan olahraga kan bikin happy kan, ada zat hormon apa sih yang bikin happy? Namanya Oh, apa? hormon androgen, endorfin. Pokoknya ada satu hormon, jika kita olahraga kita akan happy. Itu. Kalau kita happy berarti kita nggak stres. Ya. Dan menunjang dong buat program kita, gitu aja sih. Tapi lebih baik ya sebenarnya harus ada orang yang mendampingi yang paham. Itu ya. Kadang kita tidak ini walaupun kita cari ya di internet ada, di itu ada, tapi kadang orang tuh nggak tahu di batasnya, ya kan, sama kayak ngebatasin apa makan tadi kan. Makanya sekarang tuh ada namanya program diet PT, kayak personal trainer. Dia pakai personal trainer buat program latihannya dia, buat aturin pola makannya dia gitu kan. Jadi teratur, jadi dia tahu nih gimana, nggak mengawang-awang. Oh aku harus begini, dia bisa nanya ke personal trainernya gitu. Kalau misalnya dia lakukan sendiri kan kadang-kadang nih orang awam, bener nggak ya gitu. Tapi kalau misalnya dia pakai personal trainer yang bisa mengayomi, mencakup semuanya, udah diaturin pola makan, udah diaturin jam latihan dan ini tinggal elunya aja nih, bisa nggak konsisten sama apa yang dikasih sama personal trainer lu gitu sih. Jadi rata-rata kayak gitu sih. Tapi kalau untuk PT biasanya buat ya kan PT kan cuma sebatas kita saat bertemu bisa mantau. Kalau saat di rumah mantaunya? Kalau misalnya aku pribadi, aku kan seorang PT ya, PT bagi khusus cewek. Jadi kalau aku pribadi makannya juga aku atur. Jadi dari hari Senin sampai Minggu itu aku aturin makannya. Udah diatur. Dari pagi, siang, malam kamu harus makan ini, selama program. Terus nanti nextnya kita lihat hasilnya gimana. Pertemuan pertama sama terakhir gimana nih? Ada perubahan nggak? Kalau ada progres berarti itu berhasil. Progres itu bukan berarti harus turun berat badan aja gitu. Kalau kita PT sama orang, misalnya kita latihan beban atau kita latihan exercise training lah, semuanya lah dalam bentuk apapun. Kalau misalnya nih BB kalian nggak turun, tapi lingkar kalian turun, itu udah suatu progres yang sangat besar gitu. Jadi tetap diukur juga. Tetap diukur. Jangan kita sekali-kali berpengaruh dengan BB. Kenapa? Karena BB itu kan kita komposisi tubuh kita. Kalau kita seorang yang melakukan exercise training itu beda udah komposisi tubuh kita itu. Ada massa otot, massa lemak, cairan, ya kan? Terus organ-organ di tubuh kita juga berat dong, ya kan? Nah itu tadi 75% di dalam tubuh kita tuh ada cairan. Nah berat. Itu tadi. Jadi mungkin nih masa ototnya naik, masa lemaknya turun, BB-nya nggak turun-turun. Tapi masa otot naik, otomatis lingkaran dia turun. Size dia ukuran baju dari M bisa ke S gitu. Jadi nggak mesti itu bukan patokan ya. Bukan patokan, itu salah orang kayak gitu. Kecuali dia mau BB turun. Itu bisalah ngelakuin yang nggak exercise training. Kayak jalan kaki 45 menit, tapi makanannya nggak boleh pakai garam, nggak boleh pakai tepung, nggak boleh pakai gula, nggak boleh pakai acan gitu kan ada yang kayak gitu. Bisa aja turun tapi BB-nya aja yang turun. Tapi tetap entah itu yang turun massa cairan atau massa lemak kita nggak tahu kan. Benar. Gitu. Jadi kayak menurut aku sih exercise training yang paling oke sih buat ngebentuk body ya gitu. Makanya kan ada orang yang kurus,
Apa Tapi sih? Ini apa? Glember. Glember, Nah, ya. ya itu. Udah kencang lah. Itu Ah. glambir lah namanya gitu. Hmm, Itu berarti masa lemaknya banyak banget. hmm, Ada tuh, aku ada punya member, dia umur berapa ya? Umur 19 tahun. hmm, Berat badannya tuh cuma 44, hmm. tapi lemaknya 38%. 38% Iya. lemaknya. Aduh. Gila, banyak banget kan? Ah. Dilihat kurus. Hmm, Coba aja pegang, lembar semua. Iya, benar. Makanya dia ikut kelas aku, hmm, dia mau ngisi masa otot. hmm, Terus sekarang BB-nya udah 50, hmm. 50 nggak 46 lagi, tapi badannya kenceng dan shape gitu. Gitu. Jadi BB bisa naik itu karena masa otot, bukan kamu gendut gitu. Nah, benar. Heeh. Sama kayak itu kan, kayak atlet. Mm-mm, Ya kayak kan, atlet atlet itu kan kayak contoh kayak nih kita basket lagi contohnya ya, Iya, selalu nih, bikin basket. contohnya basket. Hidup basket. Apa? Kayak LeBron misalkan. Ya kan, kita ngeliat kan badannya kan kayak ramping-ramping aja, Mm-mm. kakinya kecil, tapi ya tinggi pengaruh lah ya, pengaruh. Tapi kan berat badan dia berapa kan? Berapa 200. pasti. Kan mungkin kemungkinan 200 kan itunya. Tapi otot, Otot semua, mungkin 30% otot semua badannya. anggap ya lemak tuh segini, Iya. lemak sekilo segini, Heeh. otot Otot sekilo tuh segini. segini. Iya. Nah, ya lebih Gitu. kepada gitu. Itu lebih Enggak. apa? Jangan LeBron James itu cuma 113 kilo. tuh. 13. Iya, Berarti tapi O'Neal. kan kayak Hah? Berarti O'Neal. Shaquille O'Neal 147 kilo. 147. Iya. 147 kalau di sini kalau misalkan dia nggak otot, ya kan gendut Berapa? kan kayak kamu. gendutnya. Kemarin. Nggak kayak O'Neal. Enggak kan kemarin. Nggak, kan contohnya tuh. Oh Ya kan? Iya. Influencer ya, influencer. Iya gitu sih. Itu lebih susah mana kalau dari orang yang gendut Mm-mm. tapi dinaikin masa ototnya Mm-mm. buat kurus, sama dia udah kurus dulu tapi Lebih susah orang kurus ke gendut. Maksudnya orang buat kurus ngencangin tuh ya. ngencengin itu lebih susah Hmm. daripada orang gendut Hmm. tapi mau kurus dan nge-shape body Hmm. itu lebih mudah. Lebih mudah itu Lebih ya. mudah. Karena pada akhirnya tetap Karena menaikkan masa otot itu lebih susah daripada kita harus menurunkan masa lemak. karena itu pasti dengan aktivitas Mm-mm. gerak ya. Mm. Karena kan kalau ini masing-masing ya. Ada yang orang gendut. Walau gendut pun dia olahraganya mau olahraga nih. Pasti males. Mm-mm. Sama kan kayak misalkan Mageran orang lah. udah kurus banget. Malah kadang biasanya tenaganya yang nggak ada. Mm-mm. Nah, Lemas. jadi lebih kepada susah yang Mm-mm. kurus buat naikin Iya. masa otot ya. Mm-mm. Bener. Banyak nggak member yang bandel? Banyak. Hmm. Tapi di sini aku kasih warning sih buat Hmm. mereka. Kalau misalnya kalian nggak bisa konsisten dengan program ini, mendingan nggak usah. Hmm. Gitu sih. Jadi mereka rata-rata, kalian buat apa datang ke aku, buang duit, Benar. buang waktu, Hmm. ya kan? Harus sakit-sakit latihan. Hmm. Terus kalian dengan seenaknya kalian makan bakso, makan Ya. mie ayam, makan pentol 100.000, Lu enak. ya kan? Ya kan? Hidup Kayak- pentol 100.000. Kayak gitu kan. Jadi kayak Ya. buat apa Hmm. gitu kan? Sia-sia. Hmm. Jadi mending nggak usah deh. Kamu puasin aja dulu makan, Hmm. baru balik ke sini kalau kamu udah konsisten. Sudah ada saatnya ya. Udah gitu. Hmm. Tapi Jadi kebanyakan rata-rata orang yang udah saatnya ini pas saat apa? pas saat nih sakit hati, tinggal pacar, ya Hmm. kan? Karena badan kegemukan atau gimana gitu kan, dicaci suami mungkin, ya kan? Oh kamu Pengen kok buat sekarang nyesel udah ya, itu supaya nyesel. pasti itu rata-rata tuh member aku tuh kayak gitu, ceritanya curhat, kok aku kayak gini, kok aku dibully sama suamiku sendiri, kak gini, terus gimana dong kak? Ini ya udah konsisten. Konsisten. Tetap kuncinya konsisten. Iya, konsisten intinya. Kalau Karena kita nggak bisa, nggak buat bisa. apa? Diri kita sendiri sih. Berjanji sama diri sendiri itu Iya, susah. susah. Hmm. Apalagi godaan-godaannya, apalagi Iya. apa? Banyak. diet selalu dimulai dengan kata besok. Iya, besok aja deh gue Besok dia aja. hari ini makannya enak-enak, terus besoknya makannya enak lagi, ya udah besoknya lagi Besok aja sampai. Padahal ya kalau Iya. dihitung-hitung ya, misalkan hari ini kita janji mau diet. Hmm.
terus nanti malam besok aja deh. Terus besok aja deh. Kita bisa menumpuk lemak 2 kilo loh. 2 hari Padahal kita kan nggak kalau diet. itu kalau nggak kerasa anggap misalkan 6 bulan. Nah, Padahal dari 6 bulan itu kalau kita nggak selalu besok menunda, aja, udah kurus, udah kurus ya kan. udah bagus gitu kan, udah goals gitu kan. Gitu Tapi sih. ada nggak sih cara buat orang itu kita supaya dia oke, serius lah gitu buat memotivasinya? Ada. Memotivasinya tuh dia akan melihat personal trainernya dulu. Dia melihat personal trainernya Pengen kayak gitu gitu ya. pengen kayak Mbak gini. Ya udah ikutin. Nanti aku kirim share foto, misalnya foto setengah dada apa gitu. Tapi kan ke member aku kan cewek juga. Ini mau kayak gini enggak? Ayo semangat gini. Aku cara motivasinya gitu sih. Gitu sih. Jadi kayak tergantung ke personal trainernya masing-masing. Supaya panas ya. Supaya panas. Oke Mbak, aku besok kayak gini. Oke Mbak, aku semangat lagi gini. Makasih ya Mbak gitu sih. Jadi tapi tergantung karakter membernya masing-masing kan, otak kita berbeda-beda kan. Benar. Ada orang yang suka dicaci baru dia naik, ada orang yang suka misalnya diangkat-angkat baru dia naik, ada orang yang suka dicontohin baru dia niru, ada kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar baca member, oh orang ini kayak gini nih, gitu sih. Balik lagi ke personal trainer. Tapi pernah ada yang member apa? Kayak misalkan Putasa nanya-nanya kan. Aku boleh boleh ke dalam tipis. Ayo boleh kalau tipis. Bohong banget Den. Tapi pernah ada member yang apa? Lama banget nih kalau apa itunya kurusnya atau apa gitu. Mau terus instan gitu ya. Mau instan. Ada banyak. Gimana tuh? Apa? Jadi aku sih bilangnya kayak gini, Mbak, Tante, Sis, Beb, kalau kamu mau instan, nanti hasilnya juga instan. Maksudnya tuh nggak permanen gitu loh. Kalau nih, aku minum obat ini aja, biar instan, biar aku cepat kurus. Nanti emang mau selamanya minum obat-obat begitu, ya kan? Nanti kalau udah stop, balik lagi dia, pasti. Jadi nggak gimana ya? Sesuatu yang instan itu yang didapat pasti nggak bertahan lama juga nanti hasilnya gitu. Karena yang instan tuh yang lebih enak cuman mie Mie instan. Mie Indomie. Gitu. Itu kadang yang bikin susah diet itu kalau kita nyium bau Indomie. Iya, Nah, pasti dah. lapar ya Kerja perut ya kan. kasih telur ceplok ya kan. Kalau untuk programnya lebih kepada lari, treadmill atau apa? Atau ada beban Kalau misalnya aku pribadi, orang yang ingin menurunkan berat badan, apa yang orang dari obesitas mau memproporsionalkan badan, itu tuh lebih ke exercise training, angkat beban. Kalau dia disuruh lari, takutnya sendi-sendinya nggak kuat. Oh iya. Ya kan, untuk beban tubuhnya aja dia nggak bisa gitu. Takutnya malah cedera. Jadi mending dia fokus ke beban gitu. Dan kalau misalnya kardionya ya cuman jalan. Ya kardio tadi namanya. Kardio. Kalau kardionya ya jalan misalnya 45 menit sehari gitu. Terus bolehlah sepedahan, tapi juga kan susah ya orang kalau misalnya obesitas mau naik sepeda juga susah kan. Jadi mending dia tetap ini kan, tetap lutut yang beban kan. Tumpuannya berat kan kita nanti ngayuh jadinya kan. sendi lah yang itu. Jadi lebih bagusnya sih exercise trainingnya ya fitness. Fitness gitu. ya. Angkat beban lah. Gitu sih. Beban di dirinya sendiri. Tanpa melakukan hal-hal yang bergerak, maksudnya yang loncat, yang lari, itu tuh kan bisa membahayakan. Pokoknya rentan sekali untuk cedera gitu. Tapi kalau cewek kan biasanya tetap harus hati-hati ya kalau misalkan olahraga yang lebih ke loncat. Hati-hati. Ya kan? Nggak cewek aja, cowok pun. Oh gitu ya. Soalnya kan kalau cewek kan ada ada rahim lah. Rahim ya kan. Itu ada batasannya. Ada. Katanya.
Tergantung. Kalau misalnya dia awal paling ya 12 repetisi, 3 set gitu. Dia lakukan 3 set, 12 repetisi udah cukup gitu. Terus dilakukan lagi gerakan lain selanjutnya seperti itu 12 lagi 3 set. 12 repetisi lagi 3 set. Dalam satu gerakan minimal sih 12 repetisi. Termasuk kayak up ya. Ya, boleh. Tetap harus Ada batasannya. ada batasnya ya. Jangan langsung digas ya, misalkan mau 50 apa 100 gitu, nanti kram lagi malahan perutnya. Kaget dia. Kita kan nggak boleh mengkagetkan sebuah misalnya nih apps, kita mau bikin apps sehari 300 push up-nya. Kalau awal-awal nggak bisa. Bener. Nggak bisa, malah sakit jatuhnya. Ya, Kita bener. kan mau happy. Kenapa jadi malah sakit badannya, kan nggak enak kan. Jadi Itu aja kan kayak dan kita kan harus bertahap, sehari, 2 Ya, besoknya. Jadi badan juga nggak jenuh. anggap ya misalkan sebulan misalkan 10 kali dulu ya. Nanti 10 kali pertemuan. setelah 10 kali pertemuan Nanti dinaikkan ditambahin lagi 5, ya misalkan 15 kali. 15. Iya, benar gitu. Tapi jangan langsung karena Langsung. ya kadang orang kalau misalkan mau diet tuh semangatnya menggebu-gebu kan. Di awal. Pasti pengen aku besok nggak makan. Gini Aku jangan. mau sit up tinggi, aku mau lari berapa jam gitu. Ya takutnya kan jantung. Jangan. Karena kan Bahaya. biasanya kalau obesitas kan biasanya lemak kan juga ngimpit kan sama jantung. Kalau misalkan kita olahraga yang terlalu berlebihan sampai misalkan ya kan lari aja kan kita kan cuma dibatasin banget, dianjurkan cuma paling lama banget sejam kan, itu sudah paling lama kan. Jangan dihajar sampai 2-3 jam. Tapi ada aja orang yang kayak gitu. Ada karena gini, nggak apa-apa katanya. Besok ulangin lagi padahal itu yang bahaya ya. Tapi ya kalau misalnya dia kuat-kuat aja sih nggak apa-apa. Tapi ya tadi kan sesuatu yang berlebihan nggak bagus. Iya betul. Ya kan. Tetap harus dikontrol. Dikontrol. Ya. Oke, terima kasih Oke. untuk semuanya.